Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 7347. Terinspirasi oleh Steve Rothschild, Changing Automobil mengundang semua perusahaan hulu terkenal atau berskala besar di industri otomotif untuk menyelenggarakan konferensi pemasok Changing Automobil pertama di Rose Hill. Semua perusahaan yang dikendalikan atau dimiliki oleh keluarga Rothschild menerima undangan tanpa terkecuali. Awalnya, mereka tidak menganggap serius konferensi pemasok ini. Faktanya, bukan hanya industri otomotif yang mengalaminya. Semua perusahaan pihak pertama berskala besar akan secara rutin mengadakan konferensi pemasok atau konferensi mitra serupa. Misalnya, Apple juga mengadakan konferensi pengembang setiap tahun dan mengundang semua perusahaan yang mengandalkan ekosistem Apple untuk penelitian dan pengembangan. Di satu sisi, hal ini memperkuat hubungan antar mitra, dan di sisi lain, mengomunikasikan arah strategi selanjutnya sehingga semua pihak dapat bekerja sama dalam perencanaan strategis mereka selanjutnya. Untuk pertemuan rutin dengan klien seperti itu, sebagian besar perusahaan akan mengirim pemimpin tingkat menengah hingga tinggi untuk menyambut klien dan menunjukkan dukungan mereka. Jadi perusahaan-perusahaan ini juga membuat rencana yang sama dan mengatur seseorang untuk datang sebagai tanda penghormatan. Namun tak seorang pun menyangka bahwa pewaris keluarga Rothschild, Steve Rothschild, akan meminta asistennya untuk menghubungi mereka. Mendesak mereka untuk mementingkan kerjasama dengan Changing Automobil dan tidak pernah mengabaikannya, serta memberi Changing Automobil tingkat kerja sama tertinggi, prioritas tertinggi, dan harga kerja sama terendah. Status Steve Rothschild di mata para pemasok ini tak tertandingi di seluruh dunia bisnis. Bahkan ia telah menegaskan bahwa semua orang langsung memperhatikan Changing Automobil. Daftar peserta yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan ini kepada Changing Automobil semuanya adalah para pemimpin tingkat atas perusahaan, tanpa terkecuali. Melihat bahwa kamerad Steve Rothschild begitu berdedikasi pada tujuan organisasi, Charlie merasa senang dan juga lebih menghargainya. Setelah itu, ia menginstruksikan Pollard Watt untuk menetapkan alamat konferensi pemasok di Hotel Istana Buckingham untuk menjamu para mitra yang datang dari jauh dengan semestinya. Awalnya, konferensi ini direncanakan akan diselenggarakan sesegera mungkin. Tetapi setelah mengetahui bahwa para pesertanya adalah para petinggi pemasok, Charlie merasa bahwa hal ini masih perlu dipersiapkan dengan matang. Karena Changing Automobil telah berdiri dan dipromosikan secara besar-besaran, akan lebih baik untuk memanfaatkan popularitas ini dan terus mengambil langkah besar, serta menjadikan konferensi pemasok ini sebagai berita terbesar di industri belakangan ini. Sebelumnya, belum ada perusahaan otomotif yang mampu mengumpulkan semua petinggi dalam rantai pasokan otomotif. Konferensi pemasok pertama Changing Automobil mungkin akan mengukir sejarah. Ini adalah kesempatan yang baik untuk publisitas dan akan memungkinkan dunia untuk lebih jauh melihat kepercayaan diri Changing Automobil. Oleh karena itu, Charlie menunda konferensi pemasok hingga setelah bulan kedua kalender lunar, menyisakan waktu untuk persiapan dan pemanasan. Setelah kehidupan Charlie kembali normal, waktu semakin mendekati bulan kedua kalender lunar. Selama periode ini, ia bolak-balik ke Champs-Élysées Spa hampir setiap hari, dan sesekali bertemu dengan kakek nenek dan pamannya untuk membicarakan arah pengembangan masa depan Changing Automobil. Steve Rothschild tentu saja melakukan apa yang dikatakannya. Dia dan Claire setuju untuk pergi ke East Cliff bersama pada hari kedua Februari untuk menonton konser perpisahan terakhir Sarah Gu. Untuk mencegah Claire curiga, Charlie menyarankan agar dia menemaninya menonton film karena dia selalu menyukai Sarah Gu. Namun setelah Claire mengetahui identitas Sarah Gu dan hubungannya dengan Charlie, meskipun dia belum membenci Sarah Gu, karena naluri seorang wanita, cinta awalnya kepada Sarah Gu telah lenyap. Namun dia tetap menerima perkataan Charlie dengan senang hati, karena dia tidak ingin Charlie meragukannya, dia juga tidak ingin mengecewakan Charlie. Terlebih lagi, karena ia telah memutuskan untuk meninggalkan Charlie, jauh di lubuk hatinya ia berharap Charlie bisa aman dan bahagia. Menurutnya, Sarah Gu adalah orang yang paling cocok untuk Charlie. Jika Charlie dapat membalas dendam atas kebenciannya yang besar dan mengungkapkan identitasnya kepada dunia di masa depan. Ia juga dapat menikah dengan Sarah Gu dan memenuhi kontrak pernikahan yang telah dibuat oleh orang tua mereka lebih dari 20 tahun yang lalu. Jika kisah mereka diketahui dunia saat itu, semua orang pasti akan tersentuh oleh perjalanan emosional mereka yang penuh gejolak selama bertahun-tahun. Pada akhir bulan lunar pertama, Claire pergi ke kuil Kisia dan bertemu Stephen Tang lagi. Stephen Tang siap membawa Claire dan keluarganya pergi dari Tiongkok, tetapi pelaksanaan spesifiknya masih memerlukan kerja sama Claire. Dia berkata kepada Claire, "Nyonya Wade, saya akan berangkat ke Australia besok. Setelah tanggal 2 Februari, saya akan membutuhkan kerja sama Anda untuk membujuk tuan muda agar pergi ke sana." Claire mengangguk dan bertanya, "Bagaimana Anda membutuhkan kerja sama saya?"
Stephen Tam berkata, setelah saya tiba di Australia, saya akan membuat berita kecil di sana, tetapi untuk berjaga-jaga, saya tidak akan membuatnya terlalu besar. Setelah itu, saya akan mengirimkan tautan beritanya kepada Nyonya Wade. Saya harap Nyonya Wade bisa berpura-pura tidak sengaja menyebutkannya di depan Tuan Muda, lalu mencari cara agar beliau bisa melihat isi beritanya. Claire segera berkata, baiklah, saya akan mengikuti instruksi Butler Tang. Lalu dia bertanya, kapan aku dan orang tuaku akan pergi? Bab 7348. Stephen Tam berkata, jika tidak ada hal yang tidak terduga, berita ini akan dikirimkan kepada Anda pada pagi hari tanggal 3 Februari, sehari setelah ulang tahun Tuan Muda. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Tuan Muda akan terbang ke Australia paling awal setelah melihat berita ini. Setelah penerbangan Tuan Muda lepas landas, saya akan mengatur keberangkatan Anda dan orang tua Anda. Saya akan mengatur seseorang untuk menjemput Anda dari Eastcliff dan orang tua Anda pada saat yang bersamaan. Namun, Anda perlu memberitahu orang tua Anda dan membiarkan mereka bersiap, tetapi sebaiknya jangan beritahu mereka detailnya sebelum keberangkatan. Baiklah. Claire tahu bahwa Stephen Tang tidak akan menyakiti dirinya sendiri, apalagi Charlie, jadi dia mengangguk dan berkata, aku akan mencari alasan untuk memberitahu mereka, tetapi kamu harus memberitahu aku kemana aku dan orang tuaku akan meninggalkan negara ini agar aku bisa membuat alasan yang tepat untuk mereka. Stephen Tang berkata, kami berencana mengatur keberangkatanmu dan keluargamu dari negara ini melalui laut dari kota Pulau Kilu. Kamu akan berangkat dari Eastcliff, dan orang tuamu akan berangkat dari Aurose Hill. Kedua tempat ini jaraknya kurang lebih sama dari kota pulau, dan akan memakan waktu sekitar 6 jam untuk tiba. Claire berkata, kalau begitu aku akan memberitahu mereka bahwa Charlie memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan dan aku akan membawa mereka berlayar ke Jepang dan Korea Selatan. Stephen Tam memberi instruksi, Nyonya Wade, pastikan saja orang tuamu tidak memberitahu Tuan Muda tentang hal ini. Tentu saja. Claire berkata, aku akan memberitahu mereka bahwa Charlie punya klien yang mengundangnya ke Australia untuk konsultasi Feng Shui. Orang tuaku tidak akan mengganggunya saat dia pergi bekerja. Bagus. Stephen tak mengangguk dan tersenyum. Karena Nyonya Wade begitu percaya diri, mari kita lanjutkan sesuai rencana Nyonya Wade. Elaine Emma tahu bahwa ulang tahun Charlie jatuh pada hari kedua bulan lunar kedua, dan ia berpikir untuk memesan hotel terlebih dahulu agar keluarganya bisa merayakan ulang tahun Charlie. Ketika Claire pulang, ia bertanya, Claire, menantu kita ulang tahun pada hari kedua bulan lunar kedua. Bagaimana kalau kita cari tempat dan pesan kue untuk merayakannya bersama? Claire berkata kepadanya, Charlie berencana mengajakku ke Eastcliff untuk menonton konser Sarah Gu di hari ulang tahunnya. Aku hanya akan merayakan ulang tahunnya, jadi kamu dan ayah tidak perlu khawatir. Elaine MA mengerutkan kening dan berkata, kenapa kau mau menemui Sarah Gu itu lagi? Apa gunanya menemuinya lagi setelah kau bertemu dengannya? Lagi pula, dia memang orang seperti itu. Sungguh kebetulan. Kenapa dia selalu mengadakan konser di hari ulang tahun menantuku yang baik? Claire tersenyum pahit dan berpikir bahwa ini sama sekali bukan kebetulan. Sarah Gu telah memilih untuk mengadakan konser di hari ulang tahun Charlie secara khusus. Saat itu, Elaine MA melihat Charlie dan Jacob belum kembali, jadi dia menarik lengan baju Claire dan berkata dengan serius, Claire, ibu pikir kamu dan Charlie sudah menikah bertahun-tahun, dan kamu sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya untuk membuat rencana lebih awal. Claire sedang memikirkan sesuatu, jadi dia tidak terlalu memperhatikan kata-kata Elaine MA. Dia hanya mendengar Elaine MA mengatakan bahwa dia harus membuat rencana lebih awal, jadi dia tanpa sadar bertanya, rencana apa yang sedang kamu buat? Elaine MA berkata, tentu saja kami berencana untuk punya anak. Kalian berdua sudah menikah beberapa tahun, sudah waktunya untuk punya anak. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya dengan mata terbelalak, Claire, kamu dan Charlie, belum melakukannya? Claire kesal dengan pertanyaannya dan segera berkata, Bu, jangan khawatir. Kita bisa mengurus urusan kita sendiri dengan bijak. Elaine MA tidak mengerti maksudnya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ketika kamu mengatakan pengaturan. Yang wajar, apakah kamu sedang membuat pengaturan yang wajar untuk memiliki anak, atau membuat pengaturan yang wajar untuk hal di antara kalian berdua? Setelah mengatakan itu, ia segera mendesak, Claire, kalau kamu dan Charlie belum melangkah maju, kalian harus benar-benar bergegas. Kalau kalian hidup bersama sebagai pasangan dan masih saling menghormati setiap hari, hidup seperti apa itu? Rasanya seperti tinggal serumah. Situasimu sebelumnya memang sulit, jadi ibu tidak banyak bicara, tapi sekaranglah saatnya,
Jangan sia-siakan masa mudamu lagi. Begitu, Claire menghela napas pelan, lalu berkata, Bu, aku merasa agak tidak nyaman. Aku akan naik ke atas dulu. Elaine mata berdaya, mengangguk dan berkata, Pergilah, pikirkan baik-baik apa yang ibu katakan, dan jangan fokus pada pekerjaan sepanjang hari. Punggung Claire terhenti sejenak sebelum dia melangkah keluar lagi.